Ya, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan anggota TNI yang pada hari Minggu lalu berhasil menyelamatkan seorang balita yang terhimpit material pasca banjir bandang. Kita akan berbincang dengan Serda M. Nur, anggota Yonif 751 Rider. Selamat sore, Pak Nur. Selamat sore Mas Bayu. Ya, Pak Nur, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Pak Nur menyelamatkan seorang bayi korban banjir bandang. Nah, kalau kami boleh tahu sebenarnya kronologinya seperti apa Ya, pada saat itu? Ya, selamat malam Mas Bayu ya. Kronologi saat itu, pasca banjir tanggal 16, malam harinya Wadanyon kami langsung perintahkan untuk bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap korban banjir. Dipimpin oleh Danton kami sebelah ini Letnan Febri, kami bergerak menyisir wilayah di sekitar batalion kami, Yonif 751 Rider khusus. Sekitar pukul 21 malam, kami menemukan satu bayi dulu Mas, satu bayi dalam keadaan selamat dengan ibunya. Dan langsung kami evakuasi ke batalion di tempat yang tinggi, di Pure Batalion, begitu Mas. Ya, apakah satu bayi dan ibunya ini adalah bayi yang berusia 3 tahun yang berhasil diselamatkan ini atau mungkin bayi yang lain? Kemudian kami laporan ke Wadanyon dengan adanya laporan dari orang tua bahwa masih ada lagi satu bayi yang hilang yang berumur 5 bulan. Kemudian perintah Wadanyon kami Mayor Ginting menyampaikan pencarian dilanjutkan besok pagi karena terkendala cuaca. Kemudian pagi harinya kami bergerak satu tim dengan Letnan Febri dengan Sertu Hanafi beserta 4 orang anggota. Dengan berbagai sektor kami bagi. Alhamdulillah kami temukan bayi yang sudah dijepit di kolong rumah oleh reruntuhan banjir dan batang kayu, Mbak. Itu adalah bayi yang berhasil diselamatkan yang gambarnya kita saksikan di layar kaca ya, Pak? Betul, Mbak. Bayi itu masih umur sekitar 5 bulan. Jadi badannya itu dijepit oleh kayu ukuran 510 di atas dan kayu bulat besar di bagian bawah atau di punggungnya. Dengan pas kami ketemu itu dengan anggota saya, Pral Saharil, langsung saya perintahkan untuk gergaji, Mbak. Saya gergaji dan saya perintahkan ambil air untuk disiram mukanya supaya kami membuktikan apakah bayi ini masih hidup atau tidak. Begitu. Ya, Pak Nur, ketika Pak Nur menemukan bayi ini, apakah ada suara tangis bayi atau Pak Nur dikasih tahu seseorang? Kemudian kira-kira berapa lama bayi tersebut sudah bertahan di reruntuhan itu? Bayi itu bertahan dari jam 9 malam, Mbak. Dari jam 9 malam waktu Indonesia Timur dia bertahan sampai kami temukan pukul 10.45 pagi. Dengan adanya suara tangisan dan teriakan masyarakat. Langsung kami ambil alih, kami gergaji dengan pelan-pelan menggunakan alat manual, gergaji manual. Dan kami yakin masih hidup karena bayi ini masih nangis. Begitu, Mbak. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk membantu mengevakuasi bayi ini, Pak? Kami perkirakan kami gergaji lebih kurang 15 menit. Dan saya segera ambil motor, saya bonceng anggota saya untuk gendong bayi itu, kami lari ke kota, ke arah bawah. Karena akses jalan sudah ditutup oleh batu-batu ataupun material. Tidak ada ambulan yang bisa naik. Jadi kami memakai motor, kami lari turun bawa bayi, sampai di batalion kami, ada Bapak Kasdam dengan Wadan Mayor Ginting, memerintahkan segera cari ambulan atau pertolongan pertama sehingga bayi ini bisa diselamatkan. Begitu. Ya. Pak, ketika menemukan bayi ini, ekspresi atau setidaknya bagaimana kondisi bayi selain menangis waktu itu, Pak? Apakah mungkin ada tanda-tanda luka di badannya? Untuk bayi sendiri, badannya separuh ditimbun oleh longsor ataupun tanah-tanah. Terus setengah badan dada ke atas itu dijepit oleh kayu. Mukanya atau wajahnya itu masih mulus, cuman agak warna biru-biru sedikit. Makanya saya perintahkan untuk siram dengan air bersih supaya kita lihat atau meyakinkan bahwa dia hidup. Begitu, Mbak. Pak, sekarang setelah bayi tersebut dibawa ke rumah sakit, Anda mengetahui bagaimana kondisi bayi ini, Pak, setelah bertahan sekian jam di runtuhan material banjir bandang?
informasi terakhir kemarin dan tim saya Sertu Hanafi cek di rumah sakit bahwa bayi itu sudah diambil oleh keluarganya, sudah ada alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sekarang dibawa mengungsi oleh orang tuanya, Mbak. Oke. Baik, Pak, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada warga di Kabupaten Jayapura di Papua mengenai peristiwa musibah yang terjadi beberapa hari lalu pada hari Minggu kemarin? Ya Mbak, pesan kami dari saya sebagai prajurit Yonif 751 Raider khusus di bawah Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih, minta tolong kepada warga, mari kita jadikan ini pelajaran, jangan menebang hutan sembarangan. Tertiblah, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan kita, jaga hutan kita. Dan ini walaupun tugas pokok kami adalah menjaga NKRI, tapi kami terpanggil dan di bawah perintah pimpinan Pangdam kami melalui Wadanyon, kami harus mengutamakan mengevakuasi masyarakat. Walaupun asrama kami juga tertimbun banjir, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nur atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah berhasil menyelamatkan korban banjir bandang di Jayapura, Papua. Selamat malam, Pak Nur.